Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, mana semangat ini? Masya Allah ya. Dan langsung aja kita bertemu dengan guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung aja, wabarakatuh. Syekh. Bisa nggak sih melihat hal yang gaib nih kita, Syekh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Pemirsa dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ada manusia, ada malaikat, ada jin dan ada juga binatang. Kalau jin itu diciptakan lebih awal sebelum manusia. Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Maka jin diciptakan lebih awal sebelum manusia itu diciptakan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jin ini disebut jin dari huruf jim dan nun. Jim dan nun ini artinya tertutup atau menutup diri, bersembunyi. Maka yang di rahim perempuan itu disebut janin karena tidak nampak, tidak kelihatan. Jin dan ada juga syaitan. Syaitan itu berasal dari kalimat syatana, ay ba'uda, jauh. Maka disebut asyaitan ar-rajim. Berasal dari syatana ba'uda, jauh dari apa? Dari rahmat Allah. Al-marjum yang dilempar. Dilempar itu tidak disukai keberadaannya di langit maupun di bumi. Syaitan itu kalau mendekat ke langit untuk mencuri berita. Yang dulu dia sampaikan ke para dukun. Satu berita benar dicampur dengan 99 berita yang tidak benar. Yang bohong. Sebelum Nabi SAW diutus. Mereka bisa mendengarkan. Yastariquna sam'a. Kemudian sesudah Nabi SAW diutus, mereka dilempar dengan bintang. Ada yang mengatakan Nabi ketika lahir, ada yang mengatakan ketika Nabi diutus, mereka dilempar dengan bintang. Artinya tidak bisa mendekat ke langit untuk mencuri berita lagi. Maka dulu mereka kasih ke para dukun satu berita benar, 99 itu salah. Tapi ketika orang mendengarkan, pasien mendengarkan atau orang yang datang penasaran dengan peristiwa-peristiwa yang dia hadapi, maka dia merasa wah itu orang benar ini. Sedangkan itu cuma adalah permainan dengan antara dukun dan jin. Apakah manusia yang ciptaannya, kehidupannya berbeda dengan kehidupan jin itu? Manusia dampak bisa melihat tidak? Ulama sudah membahasnya, terjadi khilaf. Pendapat yang sahih adalah yang mampu melihat jin dalam bentuk aslinya hanya para nabi dan rasul. Yang mampu melihat bentuk asli daripada ciptaan jin itu adalah para nabi dan rasul. Dan Rasulullah banyak cerita Nabi SAW lagi sholat diganggu oleh jin, kemudian Nabi SAW cekik layarnya. Ya, dan seterusnya. Dan Nabi SAW mau mengikat dia, jin tersebut, di salah satu tiang masjid. Buat permainan anak-anak. Ini permainan anak-anak dulu jin, kalau sekarang permainan handphone ya. Itu dipermainkan oleh anak-anak besok. Tapi Nabi SAW ingat doanya Nabi Sulaiman, karena beliau mengharapkan kerajaan yang tidak diberikan orang lain. Maka Nabi SAW menghormati Nabi Sulaiman. Kemudian pertanyaan, kalau manusia bisa melihat jin seperti yang dirasakan saat ini, ada yang bisa lihat jin, bukan jin saja, ada yang bisa manggil malaikat. Itu kan hal yang aneh gitu bagi kita. Sedangkan malaikat itu makhluk yang luar biasa. Ya. Kalau Nabi SAW saja rindu kepada Jibril dan Jibril nggak turun-turun. Kemudian Nabi menegur, bertanya kepada Jibril, kenapa nggak turun ke saya? Saya merindukanmu. Allah turunkan firman, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun melainkan dari perintah Tuhanmu. Ini wanita bisa mengundang malaikat, bisa mengundang jin. Luar biasa itu ya. Hebat. Ya. Coba bayangkan para pemirsa. Dia mampu mengundang malaikat. Nabi bertemu dengan Jibril 2 kali. Yang pertama itu ketika Nabi diutus, Iqra ma'ana biqara, bacalah pertama kali di Gua Hira. Nabi SAW meriang. Enggak sanggup, enggak kuat. Malah ini perempuan bisa mengundang malaikat. Ajib kan? Keren sekali, Masya Allah. Maka kalau manusia bilang, mengaku bahwa dia melihat jin dalam bentuk asli,
Itu sepakat ulama dia berdusta. Dalilnya mana dalam Al-Quran? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya jin, syaitan dan para pengikutnya dapat melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Loh, berarti mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Ya, yang kita tidak bisa melihat mereka itu dalam bentuk aslinya. Kalau dia sudah menjelma atau dia tasyakul, dia berubah dari bentuk asli menjadi bentuknya manusia atau binatang, itu hal yang wajar dan bisa dilihat oleh siapapun. Kalau dia menjelma di dalam bentuk kelinci, anjing, keledai, biasa mereka memilih warna-warna hitam. Ya, apalagi yang hitam-hitam di sini gitu ya. Ya, itu dia selalu memilih warna hitam karena kekuatan mereka pada warna hitam. Dan kesenangan mereka pada warna hitam. Maka biasa dukun itu kalau mau menghadirkan jin, dia harus masuk ruangan yang gelap. Dan kalau kita berobat kepada orang, kemudian dia bilang harus menyendiri di tempat yang gelap, ketahui itu dukun. Dan dia meminta agar kita duduk di tempat yang tidak dimasuki cahaya sama sekali. Dan tidak boleh menyentuh air beberapa hari. Itu ada caranya sendiri. Maka mereka bisa menghadirkan jin. Yang dihadirkan oleh dukun ini bisa jadi itu cuma suara doang. Dia melakukan mantra-mantra atau ritual yang ada penjelasannya sendiri. Bagaimana seorang dukun menghadirkan jin. Yang dia hadirkan bukan bentuk asli. Tapi dia cuma hanya mendengar suara. Atau ada bisikan di telinga. Atau dia lihat binatang seperti burung atau apapun. Atau kelinci. Dia berkomunikasi secara batin dengan dia. Tapi dia tidak bisa menghadirkan bentuk asli. Karena bentuk asli jin itu adalah dari api. Dan sangat menakutkan. Maka subhanallah. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengomentari ayat tersebut surat Al-A'raf. Beliau mengatakan, orang-orang adil kalau mengaku bisa melihat jin dalam bentuk asli, kami batalkan kesaksiannya. Itu dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Imam Syafi'i mengatakan, jika ada orang manusia, orang yang adil, orang yang hebat, yang pintar, yang bijaksana, mengatakan aku bisa melihat jin dalam bentuk asli, itu kata beliau selain para nabi dan rasul. Kan nabi dan rasul manusia. Selain para nabi dan rasul mengaku melihat jin dalam bentuk asli, kata Imam Syafi'i, kami tidak terima dia sebagai saksi. Dia orang fasik. Dan hal demikian disepakati oleh para ulama. Tapi apakah kalau dia menjelma atau dia berubah atau merubah bentuknya ke bentuk yang lain, bisa kelihatan? Bisa. Apakah sudah pernah terjadi? Pernah terjadi. Dan jin bisa mencuri manusia, dia culik manusia. Bisa. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang sahabat yang diculik selama 4 tahun. Diculik oleh jin. Bisa jadi. Karena mereka punya kehidupan berbeda. Kita berdampingan dengan mereka hidup. Di rumah kita, di tempat kita ini, di studio, ada jin. Tapi tidak mengganggu kita. Kalau dia mulai mengganggu, kita bacakan surat Al-Baqarah. Nabi mengatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka kalau terdengar suara aneh atau ada gerakan atau sesuatu yang aneh di dalam rumah, nggak usah takut. Kenapa? Memang di setiap rumah ada jin. Ada jin beriman, ada jin yang mengganggu dan lain sebagainya. Maka di dalam rumah kita membaca surat Al-Baqarah. Di zaman Rasulullah SAW terjadi. Kisahnya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga sedekah, zakat fitrah. Beliau menjaga zakat fitrah, kurma, zakat fitrah. Kemudian malam pertama pas lagi beliau jaga, tiba-tiba muncul seseorang yang datang dan mencuri zakat fitrah tersebut, kurma tersebut. Kemudian ketika ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah, kata dia apa? Hei, biarkan aku punya keluarga, aku kasihan, aku sangat butuh ini. Sayyidina Abu Hurairah ya simpati, kasihan kan? Langsung dilepas. Kemudian Nabi pagi hari bercerita kepada Sayyidina Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Oh, Nabi udah tahu kan? Itu ada tamu semalam tuh. Nabi bilang, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengaku dia punya keluarga, punya ini, dia sangat butuh. Kata Nabi SAW apa? Dia berdusta, nanti malam dia datang lagi. Wah, Nabi udah tahu tuh. Akhirnya benar malam datang lagi, ditangkap lagi. Dia alasan yang sama kayak kemarin. Saya punya istri, punya anak, biasa gitu kalau orang mencuri kan. Saya butuh Pak, kalau nggak butuh ngapain saya gitu kan.
Akhirnya sahabat Abu Hurairah tangkap, dia mengeluh lagi, sedih lagi, dia cerita lagi, dilepas. Kemudian datang hari ketiga. Pas hari ketiga beliau datang, tiba-tiba ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya nggak akan membiarkan kamu sampai saya akan serahkan kepada Rasulullah. Wah, bayangkan ketakutan jin tersebut yang menghadapan dengan Nabi SAW. Akhirnya dia bilang, ya udah, kamu lepaskan aku dan saya kasih keamalan bagus. Wah, hebat benar. Jin bisa kasih ini ya, nasihat. Ya. Akhirnya pas beliau ditangkap, mau dibawa ke Nabi, katanya enggak, biarkan aku nanti saya kasih amalan. Amalannya apa? Apabila kamu sudah bersiap untuk tidur, baca ayat kursi. Nanti ada malaikat menjagamu dari malam sampai pagi hari. Ajib. Jin bisa kasih nasihat luar biasa. Hebat jinnya. Jangan-jangan penceramah ya. Nah, jin itu bisa kasih nasihat. Kemudian pagi hari Sayyidina Abu Hurairah cerita kepada Rasulullah, kata Nabi SAW, betul. Ungkapan dia benar. Sadaqaka wa huwa kadzub. Benar apa yang dia ucapkan, tetapi jin itu tetap berdusta. Tidak diterima kesaksiannya. Pada dasarnya jin itu berdusta. Maka kalau kita meruqyah orang, itu yang banyak ocehan-ocehan yang disampaikan orang yang kerasukan atau kesurupan, kami tidak boleh mempercayainya. Karena jin itu memang maunya memfitnah orang. Contoh, ada perempuan yang kerasukan, tiba-tiba ketika saya ruqyah, yang banyak ocehan dari jin tersebut, yang melakukan sihir kepada dia itu bibinya, tantenya, omnya dan lain. Wah, itu ternyata saya langsung menyuruh dia diam. Kalau tidak, itu akan menyebar fitnah kemana-mana. Jadi ada yang muncul adalah su'uzzan, dan itu maunya syaitan. Syaitan itu apa? Membuat permusuhan antara manusia. Maka kalau kita bilang melihat, yang bisa merasakan kehadiran jin. Contohnya badannya panas, merinding ke tempat-tempat yang gelap. Tapi sebenarnya itu jin itu menjelma di dalam bentuk yang kita yakini. Seperti di Indonesia, kuntilanak ya. Kuntilanak, tuyul. Padahal kalau kita sebagai muslim punya akidah bahwa jin itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Tapi kalau kita kuat, anak-anak kita akan ajarin, nak, jangan takut sama kuntilanak. Jangan takut sama tuyul. Kalau kamu ketemu tuyul, kasih baju takut masuk angin. Kasih minyak kayu putih takut masuk angin. Iya. Itulah yang kita tanamkan. Iya. Bacain ayat kursi, bacain akhir Al-Baqarah, bacain apa. Itu menanamkan dalam diri anak kita itu jangan takut kepada makhluk seperti itu. Kenapa? Karena kamu punya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menghandling, bisa mengurus itu semua. Maka kalau kita lihat makhluk-makhluk seperti itu, kok dia bisa dikuntil anak tapi di Arab nggak ada? Kita di Indonesia ada kuntil anak, di Arab nggak ada. Kenapa? Dia menjelma di dalam apa yang kita bayangkan. Ya dia bentuknya begini, bentuknya begitu. Itu sebenarnya tidak ada. Semua itu jin sama. Tapi dia bertasyakul, kita bilang menjelma di dalam bentuk yang kita yakini atau yang kita fahami atau kita rasakan. Padahal jin itu semuanya sama. Tidak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya kecuali kalau orang tersebut nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Masya Allah, tuh lengkap ya. Kecuali terlihat, kalau terlihat tanpa sengaja mungkin ya. Kalau terlihat itu berarti kehendak Allah. Kehendak Allah ya. Bisa Allah membukakan melalui mata orang bisa melihat, tapi itu semua terlihat itu bukan keinginan. Kesengajaan, kalau keinginan, kesengajaan berarti itu adalah dukun. Karena dukun yang sengaja mau memanggil menghadirkan jin. Iya siap, Masya Allah ya. Wah tambah seru nih ya. Dan untuk itu langsung aja mohon izin Syekh, ini ada pertanyaan dari Etania Permata. Apakah benar jin atau setan bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga manusia itu hilang kendali? Bisa. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan. Maka ini dalil oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya beliau bertanya, bagaimana jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Kata beliau, itulah wa dha yatakallamu 'ala lisani. Itu dia yang berbicara, orang itu tidak sadar. Maka jin itu masuk kadang-kadang, ini kan sihir itu bermacam-macam. Ketika orang berbuat sihir buat kita, nanti jin itu masuk ke dalam otak. Otak itu ada sel-sel tertentu, dia membuat sebagian hal-hal atau anggota tubuh yang tidak berfungsi. Tangannya, kakinya, ya, bahkan dia bisa buat buta. Bahkan dia bisa membuat wanita tersebut jauh jodohnya.
tidak membuat orang tersebut tidak bisa punya keturunan, membuat orang tersebut stres dan gila. Itu banyak sekali hal-hal dan itu adalah kerjasama antara dukun dan jin. Maka kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia itu hal yang biasa. Ada yang bertanya, bagaimana jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia sedangkan jin dalam bentuk aslinya adalah dari api. Halo pemirsa semua. Ini asli jin itu dari apa? Api. Dari api. Iya. Kok bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Kalau masuk ke dalam tubuh kita kan terbakar. Iya. Tapi kan itu penjelasan ulamanya katanya apa? Kan manusia ini dari tanah. Apakah kita masih jadi tanah? Ana lempar antum dengan batu, sakit tidak? Sakit. Masa tanah dengan tanah sakit? Iya betul. Itu harusnya jeruk nggak makan jeruk gitu ya. Maka kalau kita perhatikan, karena manusia itu berubah dari ciptaan aslinya menjadi darah daging tulang seperti ini, jin juga berubah dari ciptaan asli dari api menjadi angin atau apapun itu. Seperti Nabi bisa cekak lehernya sampai Nabi bisa mengatakan, aku merasakan itu air liurnya itu udah dingin dia, ya. Udah panas dingin gitu. Iya. Ya, artinya apa? Dia sudah berubah dari ciptaan. Buktinya Sayyidina Abu Hurairah bisa menangkap dia. Iya benar, Allah. Masya Allah. Tuh ya udah tambah jelas ya Masya Allah ya. Dan pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan membahas tentang hati-hati dosa di media sosial. Ya tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.